Boleh itu beliau coach saya lagi. Oh panas, sangat besar. Kemudian penguji saya waktu itu Pak Lukman Sudi. Oh, sudah bisa semua ya? Semua pada Lukman, Pak Mintan, semua. Maaf, saya Apa Bu? Itu sudah namanya baru ketemu. Tadi kita mulai jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghormati Bapak Gubernur dan menghormati serta peserta yang kami kita sudah masuk pada peserta selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bu Lela. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai penguji, saya hormati ibu mentor saya, Ibu Miran, Ibu Wakil Ketua Sos Terakhir, dan Ibu Coach kesayangan kita, Ibu Dewi Setianingsih. Perkenalkan, nama saya Mujela Iluan, peserta laksar CPNS Golongan 3 Angkatan 21, jabatan analis kebijakan ahli pertama di bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Magelang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil aktualisasi dengan judul Strategi Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik pada perangkat daerah melalui peran pembinaan bagi organisasi sekretariat daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil pengamatan saya dan data yang tersedia di bagian organisasi selama beberapa bulan bekerja di sana, diketahui bahwa Lantai Laut itu dari 34 perangkat daerah hanya 5 perangkat daerah yang menerapkan standar pelayanan, sehingga standar pelayanan publik belum merata dan belum konsisten. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa peran bagian organisasi sekretariat daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan monitoring serta evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan belum berjalan secara maksimal dan memerlukan penguatan yang lebih lanjut. Ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian misi ketiga pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini dikarenakan monitoring dan evaluasi belum rutin serta pemahaman ASN belum merata terhadap standar pelayanan dan bias antara standar pelayanan dan SOP. Fasilitas pelayanan belum memadai dan belum semua OPD memiliki maklumat pelayanan. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan terhadap perangkat daerah melalui kegiatan diseminasi standar pelayanan, forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat. Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menguatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan standar pelayanan secara optimal dan konsisten, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat peran pembinaan bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Magelang, serta mendukung optimalnya pencapaian misi ketiga pemerintah daerah Kabupaten Magelang, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan berarah pada tahapan kegiatan diseminasi yang pertama berorientasi pelayanan dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta terkait standar pelayanan, forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat untuk mendorong peningkatan penerapan standar pelayanan pada masing-masing perangkat daerah. Kedua, akuntabel yang melaksanakan kegiatan secara tertib mulai dari registrasi peserta hingga penyampaian materi dan dokumentasi kegiatan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, harmonis interaksi yang baik antara pemateri dan peserta selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak baik dari bagian organisasi maupun perwakilan seluruh OPD yang
menjalin kerjasama dalam mendukung implementasi standar pelayanan publik secara bersama-sama. Kegiatan ini juga berkaitan dengan agenda 3, yaitu dengan mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah memperoleh pemahaman yang sama terkait penyusunan, penerapan dan publikasi standar pelayanan publik. Kegiatan ini berkontribusi dan melalui kegiatan diseminasi standar pelayanan, forum konsultasi publik, dan survei kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan standar pelayanan publik secara optimal pada perangkat daerah sehingga mendukung pencapaian misi ketiga pemerintah Kabupaten Banggai-Laut. Manfaat dari pelaksanaan aktualisasi yang langsung dirasakan adalah meningkatnya pemahaman dan penguatan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sehingga mendorong terciptanya pelayanan yang lebih terstruktur, transparan dan akuntabel serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas pemaparannya dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Menko untuk dapat memberikan gambaran pelaksanaan secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang kami hormati Ibu Coach yang mendampingi peserta mendidik kali ini, kemudian Bapak penguji Bapak Mustaqim ini. Terus terang kami di sini adalah dalam posisi menggantikan Pak Wakil organisasi. Namun karena kegiatan ini yang diangkat oleh saudari Nurlela itu adalah kegiatan diseminasi pelayanan publik yang tentunya berkaitan dengan bagian tugas pokok dan fungsi kami di bagian organisasi, maka dapat menunjuk kami untuk mewakili BPOM. Terima kasih. Terus terang kami langsung saja Bu, Pak, untuk berbicara pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banggai-Laut ini memang bukan hal yang baru. Tentunya di Kabupaten Banggai-Laut kita ini telah beberapa kali mengikuti evaluasi yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dan Kemenpan Republik Indonesia, dan Kabupaten Banggai-Laut kita ini memperoleh predikat yang sangat baik. Untuk tahun kemarin yang memperoleh predikat itu kualitas tertinggi atau sangat baik. Namun yang kami ketahui di sini adalah beberapa organisasi perangkat daerah yang mengikuti penilaian atau evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik itu hanya berupa perangkat daerah yang menjadi sampel saja, dalam artian bahwa tidak semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banggai-Laut itu menjadi lokus evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB maupun juga oleh lembaga Ombudsman RI. Jadi dalam hal ini evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banggai-Laut itu sebenarnya belum menyentuh kepada seluruh perangkat daerah yang ada di kabupaten ini. Sebagai informasi bahwa semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banggai-Laut itu berjumlah 34. Dari 34 itu memang yang sudah dilaksanakan ataupun memiliki standar pelayanan itu baru beberapa OPD, mungkin kurang lebih 5 atau 6 orang dan satu perangkat daerah. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi ide ataupun gagasan yang dimiliki oleh saudari Nurlela dalam hal ini untuk mengadakan kegiatan diseminasi, yang mana kegiatan diseminasi standar pelayanan publik ini memiliki ataupun mendukung dengan visi misi ketiga Bupati Banggai-Laut, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu kita bagi dalam sesi, dan semuanya diikuti oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banggai-Laut. Dia sekitaran 34 sampai di unit-unit itu puskesmas, bukan hanya di perangkat daerah yang besar, namun kita juga menjangkau ke unit-unit seperti puskesmas. UPT. Iya, UPT. Kemudian kami
Kami juga berharap bahwa kegiatan yang sudah diinisiasi kemarin oleh saudari Nur Ella itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dan kami juga sudah menyiapkan skema untuk follow up bahwa kegiatan inseminasi itu tidak hanya sampai di situ saja, namun kita akan memfollow up-nya agar semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Magelang itu memiliki standar pelayanan, kemudian melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pelayanan publik mereka di kantor. Jadi tadi kita Pak, mudah-mudahan setelah kegiatan ini diseminasi kemarin kita akan lanjut, mungkin sekalian kita sosialisasi ataupun kita sistem DES setiap perangkat daerah bahwa standar pelayanan publik yang disusun oleh mereka itu bisa diterapkan dan dilaksanakan. Dan tidak bila ada misalnya evaluasi dari lembaga ombudsman maupun Kementerian itu tidak hanya yang menjadi lokus itu saja, namun semua OPD siap untuk dijadikan lokus evaluasi oleh Kementerian maupun ombudsman. Dan kami berharap bahwa kegiatan yang sudah diinisiasi oleh saudara Nurlela itu bisa menjadi tonggak awal untuk kita semakin meningkatkan pelayanan publik kita di Kabupaten Magelang. Oke, saya kira cukup. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Lalu selanjutnya kepada Bapak Ibu yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bos Dewi yang mentor dan sudah memberikan testimoni. Kemudian sudah testimoni, kalau kemudian sudah saya. Tapi paling tidak ada sedikit yang saya sampaikan. Boleh Pak? Ya boleh. Nurlela aktualisasinya ini sudah laporan aktualisasi, sudah bukan rencana aktualisasi, laporan pelaksanaan aktualisasi. Berarti betul-betul yang sudah dari perencanaan secara dilaksanakan. Strategi penguasaan implementasi standar pelayanan publik pada perangkat daerah dan organisasi sedang kabupaten. Berapa dari OPD? 24, tapi sudah termasuk dengan Kalau yang 24 itu Pak belum OPD. OPD belum termasuk. Ini baru OPD. Ya. 34 OPD. Jadi dari 34. Oke, dari katakanlah 34 OPD belum termasuk yang PT kayak puskesmas macam-macam. Ada berapa selain PT selain puskesmas? Selain UPT Puskesmas, UPT Rumah Sakit juga Pak, kemudian ada juga UPT Pendapatan? Pendapatan? UPT pendapatan belum ada. Ya. Perlindungan keluarga saja, kemudian ikan, perikanan. Ya, perikanan itu, kemudian ada workshop untuk itu Pak. Kan yang Nurlela buat, yang Nurlela laksanakan selama habituasi dan melakukan koordinasi ya terkait pelayanan publik di seluruh OPD. Nah, di seluruh OPD. Ada berapa OPD? Ada 34 OPD. Ada nggak di apa namanya di verifikasi OPD yang betul-betul melakukan pelayanan publik langsung? Ada berapa OPD? Misalnya yang rumah sakit kan itu langsung itu kan? Langsung Tuhan, kemudian apa pencatatan sipil, ya. Nah itu kan dilakukan yang apa yang Nurlela lakukan diskriminasi. Apa itu hasilnya? Diskriminasi. Ada nggak di bawah atau
disiapkan oleh OPD. Nah, ada tidak diskriminasi? Kegiatan diseminasi Pak, kita hanya memaparkan materi saja terkait bagaimana cara membuat standar pelayanan. Itu ada. Iya. Ada dibuat. Kemudian ini saya coba lihat buktinya. Oh, ada di flash. Bisa buku sudah suruh lampirkan itu ya. Tapi coba kita lihat hasil diskriminasi. Oh, tapi di laporan juga ada Pak, di bagian Laporan. pemikiran, ya. Ada materi diseminasi. Ini cuma ini, karena ini mana? Saya lihat ini nomor lain. Ini kan undangan diskriminasi. Hasilnya ini ya berbagai buat undang 34 OPD. Bahan seminar, bahan itu kegiatan diseminasi. Materi yang ini. Ya maksud saya nanti tuh buat dia punya hasil ini, hasil materi diskriminasi ini harus dimuat. Ini kan yang disampaikan ke 34 OPD. Ya. Tiga lapor poin. Ya, bahwa terkait dengan syarat pelayanan publik, kebijakan syarat pelayanan publik, ya apalagi tujuan dan manfaat, ya, kemudian urgensi forum konsultasi praktek. Jadi selain fotonya ini, hasil dari diskriminasi yang harus dilampirkan. Laporan. Ini memang jadi ada 3 harusnya yang mengelola Kegiatan yang mengelola apa namanya sudah bikin gerakan atau apa tidak laporan yang diimplementasi. Oke. Jadi nanti ada di situ laporan PowerPoint. Kalau perlu bagus sebenarnya waktu orang diskriminasi dengan OPD itu ambil anunya testimoninya OPD itu dan kalau rumah sakit sekretaris rumah sakit siap melaksanakan standar pelayanan publik masyarakat Kepmen apa itu PAN-nya yang diinisiasi oleh bagian apa organisasi. Wah keren itu. Oke, saya kira itu Bu Dewi. Nanti mungkin itu masukan saja di keberlanjutan ya, supaya ada perubahan antara standar pelayanan publik di OPD sebelum dengan ketika diterapkan implementasikan di SOP. Standar pelayanan publik SPP. SP saja ya. Standar pelayanan publik ada perubahan sebelum pada OPD. Jadi kalau ada penilaian terkait dari Menpan, ya kita perlu nanti ke depan tandingnya. Ya. Jadi OPD kalau tidak lagi di tandingnya, ya sedikit link terkait SP ini. Saya pasang di sungai itu disiapkan. Ya,
dengan inspektorat, sama inspektorat, gitu. Oke, yang jelas sudah mantap ya. Saya tinggal keberlanjutan. Saya kira itu bukan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ambil dulu anak. Itu kasut misalnya. Kasut. Oh. Foto dulu. Ya. Pegang ini. Saya ambil kau. Ya. Oh, dirimu di tengah. Ya. Oh iya bapak. Oh, mama di samping. Oh, mama. Iya. Bapak sendiri yang ganteng kan? Semangat. Oh, satu kali lagi muncul. Pertugasan ini. Iya, ada perjalanan. Oke. Kasih Bu ya. Terima kasih Pak De. Ada lupa sama sekali makan. Kita foto dulu untuk Iya, minuman bersih tadi.